Kalau tadi sudah balik ke dasar Ustaz atau balik ke basic seperti yang di zaman Rasul, memang sebagian besar kaum muslimin sekarang menganggap aneh memang karena sudah terlalu jauh mungkin perginya atau tidak merasa pernah pergi seperti yang Ustaz sampaikan tadi. Ya. Nah, poin mendasar yang perlu dijelaskan juga Ustaz, kalau memang harus balik ke basic ini, apakah memang pure, murni seperti di zaman Nabi, total, penuh, itu ada dalilnya yang mengatakan seperti itu atau seperti apa Ustaz? Ya benar. Ya karena pertama Nabi sudah menggambarkan bahwasanya umat ini akan terpecah. Nah. Dan terpecah itu perlu dicatat, bukan karena ikut sunnah Nabi. Karena apa? Karena ngikut Nabi terbukti menyatukan. Ya, Nabi kan tadi membangun masyarakatnya menjadi bersatu, berpadu. Ya sampai lebih mencintai saudaranya kadang daripada dirinya sendiri. Ithar, mendahulukan. Itu sekarang jangankan ithar, orang dapat teman kita, teman dekat saja yang dapat sesuatu, subhanallah, pusingnya luar biasa ya. Dan ini bukan hanya di tingkat orang awam, orang-orang hebat pun, subhanallah. Ya tidak merasa seolah-olah dengan dapat temannya satu, yang satu kehebatan, hilang kehebatan dia semuanya. Padahal dia punya ini dan sebagainya. Terus subhanallah. Tapi zaman itu tidak. Mereka justru ketika mendapatkan temannya, mendapat sesuatu nikmat, merasa bahagia seperti dia sendiri mendapatkan. Dengan apa Nabi membinanya? Dengan sunnah Nabi SAW. Ibadah mereka ada yang menyimpang, balik ke Nabi SAW, balik basic, mereka selesai. Makanya berarti perpecahan ini terpecah umat ini menjadi 73 golongan. Ini adalah akibat daripada lebih banyak yang menyimpang. Lebih banyak yang menyimpang. Antum lihat sendiri kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi membuat garis jalan beliau itu satu. Lurus. Terang benderang. Kemudian kiri kanan ini ada jalan kecil-kecil. Cuman Masya Allah hanya ditutup dengan tirai-tirai saja. Tirai-tirai transparan. Transparan ini kadang menggoda gitu. Makanya pakaian-pakaian transparan lebih menggoda daripada tidak berpakaian sama sekali. Nah, di pangkal jalan ada yang memanggil jangan masuk ke pintu-pintu itu, Al-Quran dan Sunnah. Semua Al-Quran dan Sunnah melarang kita masuk ke pintu-pintu yang lain. Tidak ada yang menyuruh. Tapi syaitan-syaitan menghiasi. Dai-dai banyak yang memanggil ke jalan itu. Jelas tidak dalam pekerjaan Nabi, tidak dalam perkataan Nabi, tidak ada dalam persetujuan Nabi, tapi dengan alasan di sini jalan bagus, di sana ada pemeriksaan dan sebagainya, sulit itu. Akhirnya mereka lebih banyak yang masuk. Nah, tugas kita para dai, para ulama adalah mengembalikannya ke jalan yang lurus ini. Mereka tidak merasa, sebab ya dengan syubhat tadi jalan ini juga sama dengan jalan itu. Kan juga pangkalnya dari jalan itu juga kan? Kan jalannya gitu. Nah, ada yang Masya Allah tersesat, kesasar tak jauh, mudah kembali. Ada yang kesasar jauh sekali, diikuti pula oleh orang belakang, buntu di depan, maju kena, mundur kena, lompat tak punya sayap. Ya, nak terbang belum dapat ilmu terbangnya. Jadi itu akhirnya mereka daripada akhirnya bermukim di tempat itu, tak balik lagi. Oleh itu ikhwani fillah, silakan ditelaah Al-Quran dan hadis secara jujur dari hati nurani yang paling dalam. Kita dapatkan semuanya memanggil kita ke basic, kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Ya, ketika Nabi katakan tadi, sataftariqu hadhil ummah ila 73 firqah kulluha finnar, semuanya masuk neraka illa wahidah, kecuali satu. Subhanallah, ya potensi masuk neraka kita sebenarnya ikhwani fillah kaum muslimin. Ketika ada orang membawakan hadis semuanya masuk neraka,
kita itu orang yang beriman, yang akan menonjol dan dominan adalah takut kita masuk pada 70 golongan. Tapi sebagian tidak. Kamu nuduh saya masuk neraka. Subhanallah, kita tidak pernah nuduh orang masuk neraka. Bahkan kita takkan rela memasukkan orang dalam neraka. Siapa kita? Bahkan Allah sendiri Maha Penyayang pada umatnya. Ya, kalau bukan karena patut, karena keadilannya, Allah lebih suka kita masuk surga. Rahmat Allah itu lebih cepat daripada azabnya. Cuman masalahnya dipanggil-panggil balik, tak balik-balik juga. Ya, bagaimanapun otomatis tentu dihukum. Ya, Allah sudah tunjukkan jalan ke surga itu satu. Yang 72 jalan ke neraka. Ini sedekah Rasulullah SAW. Jadi jangan dipandang antum suka nyesatkan orang, tidak. Tapi pandanglah saya. Kalau sahabat dulu turun ayat, mereka bukan mengatakan ini ayat menuduh-nuduh kita ini, tidak, tapi mereka merasa kalau andainya ayat ini yang dituju saya bagaimana. Ini yang terjadi kaum muslimin dan orang beriman itu. Kalau gitu saya berusaha jangan sampai salah satu dari 72 itu. Maka saya akan cari apa yang satu itu. Maka Nabi katakan, ya, sebagian kan mengklaim kullun yada'i waslan bi Laila wa Laila la tuqir lahu bidzaka. Walaila la tuqirru lahu bidzaka. Semua klaim, oh Laila itu bagian saya itu. Nah, dia sudah mau dengan saya. Yang satu bilang, oh enggak, kemarin saya dikerlingnya. Enggak, kemarin saya diberikannya makanan, dikiriminnya makanan dan sebagainya. Padahal Laila la tuqirru bidzaka. Laila tak pernah mengakui ada cinta. Oleh itu ikhwani fillah, seperti kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, laisa sya'nu an tuhib, walakin asy'ana kulla sya'na an tuhib. Masalahnya bukan bagaimana kamu mencintai. Semua orang boleh klaim mencintai. Tapi yang lebih masalah itu adalah bagaimana cintamu diterima. Bagaimana cintamu diterima. Semua orang bisa nggak, saya cinta. Cuman sanggup enggak antum mengorbankan cintamu demi cinta kepadanya. Ini yang derajat cinta iman itu, ikhwani fillah. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah semua. Jadi kembali ke basic tadi, yang 72 jelas menyimpang. Mana yang satu itu? Nabi tidak biarkan kita menafsirkan sendiri. Nabi tidak biarkan kita menafsirkan sendiri. Sebab penafsiran itu multi sekali. Semua orang akan merangkuh menganggap dirinya. Dan itu wajar. Wajar seseorang menganggap diri yang benar. Karena kalau dia menganggap salah, tidak mungkin dia salah. Iya, dia semuanya menganggap yang benar. Maka Nabi SAW berikan jawaban, karena jawaban Nabi pasti benar. Jawaban kita mungkin benar, mungkin tidak benar. Maka Nabi katakan ketika tanya seperti apa mereka, Nabi katakan, man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang yang seperti apa aku hari ini, seperti itulah mereka beragama. Itu poinnya tadi saya. Itu poinnya. Kalau enggak kan akan banyak penafsiran. Dan penafsiran itulah yang membuat kita menyimpang. Antum tadi ketika nak masuk di gang itu, tafsirnya apa? Di sini kayaknya lebih dekat tafsirnya. Apa sebab? Di sini ada rumah mertua saya dan sebagainya. Banyak teman-teman saya, teman sekolah di situ. Padahal jalan rupanya sejak antum belajar ke luar negeri sudah ditutup di situ. Atau belajar luar daerah sudah ditutup. Atau jangan-jangan banyak premannya di situ. Makanya ikhwani fillah, memang istiqamah itu berat memang. Jadi disebutkan siapa yang beragamanya seperti saya pada hari ini beragama. Dan dalam gambaran lain Nabi menyebutkan orang-orang yang melakukan islah ketika kebanyakan orang dalam keadaan rusak. Jadi bisa saja di suatu masa itu yang menyimpangnya lebih banyak. Menyimpang lebih banyak. Karena apa? 72 golongan. Anggap aja pengikut dari masing-masing golongan itu sedikit, tapi dikumpulkan 72 lawan 1 pasti yang banyak 72.